ketemu lagi. Udah berapa minggu ketemu Lausi ya? 2 minggu, 3 minggu ya. Lupa. Ya. Yang tema hari ini kita ketemu lagi kita sama ketemu lagi sama adik-adik. adik-adik kayak di rumah. Kita sapa dulu Lausi. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti baik. Lausi doakan semuanya baik, sehat ya. Kita Amin. tahu sekarang ini lagi musim hujan ya Lausi ya. Betul. Jadi adik-adik di rumah juga harus pintar jaga kesehatan Betul. ya. Nanti- Jangan lupa minum vitamin biar Ya. badannya kuat. Betul. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita ya Lose ya. Oke. Harus semangat. Udah, saya udah siap Lausi. Iya. Kangen banget mau memuji Tuhan. Betul ya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mengucapkan selamat pagi Bapak. Adik di rumah boleh sambil bantu berdiri. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini kami kembali bersama untuk beribadah. Tuhan, berkati setiap ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, berkati setiap puji-pujian dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita masih nyanyi ya, Los ya. Kita harus terus semangat memuji Ya nama dong, Tuhan. pasti itu. Dan kita sama-sama akan menaikkan satu pujian. Pakai gerakan langsung benar. Oke deh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Syalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku
kita sukacita, berarti kita naikkan pujian sukacita. Adalah sukacita di hati kita semua ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita Tuhan kiranya ada di setiap hati kita masing-masing. Amin. Ya. Pasti ya, Mas ya. Sekarang, Kita akan mendengarkan firman Tuhan. oh iya, udah waktunya kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Kita tetap menaikkan pujian Iya. ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. sekali lagi deh kamu jadinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik semuanya, duduk dengan tenang. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Oke deh. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang seorang tokoh yang bijaksana. Ada yang tahu namanya siapa? Tokoh yang paling bijaksana di Alkitab. Siapa namanya? Iya, pintar sekali. Siapa? Raja Salomo. Nah, firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Namun sebelumnya, langsung saja untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau seandainya kamu langsung tanya, mau minta apa? Iya kan? Pasti semua mau, saya mau handphone baru langsung. Saya mau jalan-jalan. Saya mau permainan game yang seru, yang paling bagus. Pasti semua pilihannya itu. Untuk apa? Untuk kesenangan diri sendiri. Supaya saya bisa main game, supaya saya bisa jalan-jalan, supaya saya bisa keliling dunia, supaya saya bisa makan yang enak. Wah, pokoknya yang enak-enak. Nah, tapi beda dengan seorang yang bijaksana itu. Namanya Raja Salomo. Nah, Raja Salomo pada waktu dia tertidur dan bermimpi, Tuhan bertanya kepadanya, Salomo, kamu mau apa? Coba anak-anak bayangkan ya, adik-adik ya. Kalau Tuhan tanya, kamu mau apa? Ya kan, wah seneng dong, seneng ya. Tuhan tanya mau apa? Karena Tuhan bisa kasih semua. Pada waktu Tuhan tanya,
Salomo menjawab apa? Tuhan, berikanlah saya hikmat bijaksana supaya apa? Supaya saya bisa mengadili bangsa yang banyak ini, bangsa Israel yang dia pimpin sebagai raja. Wah, pada waktu Tuhan mendengar itu, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan apa yang diminta oleh Raja Salomo. Tuhan berikan dia hikmat bijaksana. Tuhan berikan dia kepintaran. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum ada Raja Salomo, bahkan setelah Raja Salomo sudah tidak ada lagi, tidak ada orang yang lebih bijaksana. Luar biasa. Kenapa kok Salomo gak minta kekayaan ya? Kenapa Salomo gak minta harta yang banyak? Kenapa minta bijaksana? Ternyata Salomo itu tidak egois orangnya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita diminta mau apa, kita pasti pikir sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Tapi Salomo tidak. Karena apa? Kalau dia minta hikmat, nanti dia bisa mengadili rakyat yang dia pimpin sebagai raja. Adik-adik pernah ingat kan? Pernah dengar kan satu kisah, ada dua wanita yang berantem karena memperebutkan satu bayi. Nah, waktu itu terjadi sesuatu yang apa? Yang sangat membingungkan. Bagaimana tahu mana mamanya yang asli? Sedangkan satunya mengaku itu anak mereka. Satu waktu di dalam satu rumah itu ada dua wanita punya dua anak, punya masing-masing satu anak yang masih bayi. Lalu satu anak meninggal karena tertekan, tertindih oleh mamanya. Tetapi dia pagi-pagi ditukar anaknya itu. Lalu ibu yang satunya yang anaknya masih hidup itu tahu, oh ini bukan anak saya. Tapi yang satu anaknya sudah meninggal itu, dia bilang itu anak dia. Dia tidak mau mengaku kalau anaknya sudah meninggal. Lalu dibawalah anak ini ke depan Raja Salomo. Dan apa yang terjadi? Raja Salomo berkata, kalau kalian tidak mau mengalah, tidak mau mengakui yang mana sebenarnya anak sudah meninggal dan mau ambil anak ini, saya akan belah dua anak ini. Hah? Dibelah dua? Bisa meninggal dong. Lalu yang mama yang anaknya sudah meninggal itu bilang apa? Belah aja, tidak apa-apa. Kenapa dia begitu? Karena memang itu bukan anaknya. Tetapi ibu yang satu itu bilang apa? Biarlah, jangan diapa-apakan bayi ini. Serahkan aja buat dia daripada bayi ini meninggal. Nah, pada waktu itu Raja Salomo tahu mana mamanya yang sebenarnya, yaitu ibu yang bilang biarkan anak itu hidup. Nah, itulah hikmat bijaksana. Dia bisa mengatur dengan adil, dengan bijaksana. Tapi ketika Salomo meminta hikmat bijaksana, Tuhan tidak hanya kasih itu loh adik-adik. Karena Tuhan tahu dia punya hati untuk peduli dengan banyak orang. Akhirnya Tuhan kasih kekayaan, umur panjang, berkat yang melimpah, banyak hartanya, luar biasa. Nah adik-adik, dari sini kita belajar apa? Kalau kita meminta kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain, untuk bantu orang, untuk sesuatu yang menguntungkan orang lain, untuk demi orang lain, teman kita minta Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menolong teman saya, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita belajar dari Raja Salomo yang tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi peduli kepada orang lain. Nah, kita pun harus begitu. Jangan hanya pikirkan diri sendiri, jangan hanya pikir urusan sendiri, semua mau menang sendiri, tidak peduli dengan adiknya, dengan kokonya, dengan cecenya, dengan teman-temannya. Pokoknya saya mau, ini punya saya, buat saya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berbagi, peduli dengan orang lain, maka Tuhan akan menolong kita, menjawab doa kita, dan Tuhan akan memberkati kita seperti Raja Salomo. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Raja Salomo, bagaimana Tuhan beri dia hikmat, bijaksana, dan dia boleh memikirkan rakyatnya, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ajar kami juga Tuhan untuk memikirkan teman-teman kami, keluarga kami, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya,
Tuhan yang disampaikan oleh Guru Ferry boleh menguatkan setiap kita ya, boleh terus melayani Tuhan, buat terus melayani Tuhan. Dan sekarang Kita akan memberikan persembahan. ya, Seperti biasa, Lose. oke, seperti biasa. Adik-adik kalau ingin memberikan persembahan boleh titip ke Papa Mama waktu akan beribadah di gereja ya. Atau kalau Mama Papa belum bisa ke gereja juga boleh ditransfer ke nomor rekening GPPS Tanjung Padang. Seperti biasa akan kita cantumkan ya. Iya. Dan sekarang adik-adik semua dan juga langsung kita naikkan pujian yuk. Ya, segala puji syukur. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita naikkan pujian satu kali lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah haleluya. Semangat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita mau menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Ada di rumah, semuanya pakai berdiri. Kita mau berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kami boleh beribadah kepada Engkau dan kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan, mengizinkan persembahan telah kami berikan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dan kehidupan kami. Tuhan terus berkati agar persembahan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk membangun pekerjaan Tuhan di komisi sekolah minggu tempat ini. Tuhan berkati untuk Papa Mama bekerja buat kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang baik. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Nah, kita sudah mau selesai nih loh seibadahnya Ya, untuk minggu nggak ini. terasa ya langsung ya, ternyata Iya. waktu cepet banget ya. Baru juga mulai dan sekarang Kita akan sudah harus mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Tapi,
Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Multimedia GP Kisah Nyumpanan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen juga perlu ya Elsie untuk dibangun kritik saran ya Elsie. Ya, maunya langsungnya siapa? Gitu. Supaya kita lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, adik-adik. Tapi ingat, minggu depan kita ketemu lagi dengan langsung lainnya ya.